Oh, ini bisa di. Jadi dalam plasma itu terlarut globulin dan di situ ada antibodi, ya. Atau di dalam serum juga sama ada antibodi. Sedangkan pada sel darah kita fokus pada sel darah merah, ya, dikaitkan di sini itu adalah antigen. Jadi nanti kita bisa lihat kita pada uji golongan darah, uji silang itu adalah kaitannya dengan uji antigen dan antibodi, cocok apa enggak, ya. Nah, teman-teman karena itulah juga, teman-teman juga kalau diupayakan dalam pengambilan sampel itu nggak boleh namanya kita mendapatkan sampel lisis. Kenapa? Pada saat lisis maka berarti eritrositnya tuh sudah pecah-pecah. Kamu bisa ngerti bahwa pada permukaan eritrosit itu ada antigen-antigen. Jadi bisa bayangkan kalau dia dalam kondisi pecah, maka yang kita khawatirkan nanti akan merancukan, akan mengacaukan hasil dari pemeriksaan kita, baik uji golongan darah, uji silang, dan seterusnya. Maka seyogyanya teman-teman sebagai ATLM atau nanti misalnya bekerja di rumah sakit, kemudian mendapatkan sampel itu dari bangsal, ternyata teman-teman dapatnya sampel itu mungkin yang ngambil perawat ataupun siapa, kondisinya lisis, maka teman-teman berkewajiban untuk memberitahukan, meminta sampel ulang dengan bahasa yang baik. Masalahnya itu tadi, karena ini menjadi sesuatu titik yang krusial ya, di mana tidak boleh kita menggunakan sampel kondisi lisis ya. Nah, tadi ya, ini ada globulin terlarut di dalam plasma dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu pada mata kuliah ini teman-teman juga bisa lihat nih. Ini ya sel darah ini, nanti kalau kamu menyumbangkan darah, donor itu, maka di situ teman-teman juga bisa menyumbangkan banyak hal. Ada yang darahnya tuh sudah dalam kantong itu utuh dikasih. Biasanya buat pasien misalnya kecelakaan. Dia kan kecelakaan tuh, perdarahan. Maka dikasihnya transfusi kalau sesuai permintaan dokter, maka itu bentuknya adalah whole blood, lengkap. Ya, ya sudah darah yang tadi diambil, diperiksa, diuji silang, dan lain-lain itu langsung diberikan pada pasien. Ya, tapi ada juga, yang dibutuhkan ini pasiennya pasien demam berdarah. Yang dibutuhkan itu cuman plateletnya aja. Misalnya dokternya meminta transfusinya transfusi platelet, maka teman-teman hanya yang diberikan adalah platelet loh. Plateletnya gimana Bu? Cara ngambilnya Bu? Bisa. Kita bisa menggunakan ada metode yang manual ya konservatif dengan memisahkan platelet ini sendiri, tetapi juga bisa juga kita dari awal pengambilan itu kita menggunakan alat yang namanya eh, kita datang itu khusus aparesis khusus platelet. Jadi nanti yang diambil cuma plateletnya. Ada juga yang aparesis untuk ngambil cuma sel darah merahnya. Jadi di situ ada keuntungannya. Pendonor ya yang menyumbangkan darah itu dia juga cuma yang diambil ini sel darah merahnya atau plateletnya aja. Jadi nggak seluruh darahnya ini sak plasma nih. Jadi kemungkinannya malah apa platelet yang dihasilkan dari metode aparesis itu hasilnya malah lebih banyak. Ya, jadi bisa asumsinya tuh satu orang itu menyumbangkan seperti bayangkan kalau metode manual itu 4-5 orang. Jadi ini sangat menguntungkan untuk pasiennya. Sumbernya cuma satu, tapi dapatnya seakan kayak dapat 5 kantong dan itu hasilnya lebih bagus. Kita mengurangi resiko adanya reaksi transfusi ya pada pasien yang menerimanya. Nah, ada juga ternyata ada platelet masih menguntungkan. Red blood cell, kenapa kok ada Bu yang ditransfusi cuma sel darah merahnya? Kenapa Bu? Ini pada pasien-pasien yang anemianya kronis. Misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya pakai pasien-pasien penyakit ini, apa namanya? Penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal kronik itu kan kondisinya anemia juga. Nah, tapi dia kan over volume ya. Jadi dia tuh tubuhnya penuh dengan cairan. Jadi pada pasien anemia karena gagal ginjal kronik misalnya dibutuhkan transfusi, maka yang diminta dokter adalah yang sel darah merah aja atau yang kita kenal dengan packed red cell. Nah, ada satu yang nggak kepake. Ayo apa tadi? Red blood cell kepake, platelet kepake, plasma juga dipakai. Ada yang mintanya cuma fresh frozen plasma misalnya. Pada pasien-pasien hemofilia, dia butuh faktor 8. Ya udah dikasihnya nanti plasma segar. Ya, fresh frozen plasma, plasma yang dibekukan baru. Nah, yang mana? Dari mana tadi? Ini kepake, ini kepake, ini kepake. Yang satu nggak kepake apa ya?
Yang leukosit. jarang kepake apa? Di sini adalah white blood cell. Ini tuh malah yang sering bikin apa? Sering bikin alergi, sering bikin panas. Orang ditransfusi kalau ini nih nggak dicuci, ininya nggak disaring, itu kadang sering bikin panas. Ya, jadi karena itu kadang ada pemerintahan ya, ada red blood cell, jadi PRC, leukodepleted ya. Jadi leukositnya udah dibuang, udah dikurangin minimal ya. Jadi di situ diharapkan pasien-pasien yang dengan sensitif tiap ditransfusi jadi panas, jadi demam ya, jadi kemudian mungkin ada timbul gatal dan seterusnya dengan adanya leukosit yang disingkirkan tadi itu dia akan apa? Dia akan resiko tadi menurun sehingga pasiennya tidak menjadi tidak nyaman, tidak mengurangi resiko apanya tadi reaksi transfusi yang sangat mungkin itu akan mengganggu pasien ya. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, kita balik sekarang. Kita mau membahas itu adalah sel darah merah. Kamu udah praktek apa ya di praktikum? Sampai tahap apa? Udah uji golongan darah? Pakai kartu? Belum, Bu. Kemarin baru pengenalan nih, Bu. Kemarin baru pengenalan Oh kontrak gitu. perkuliahan sama pendahuluan. Oh gitu. Oke, teman-teman. Jadi nanti pada saat teman-teman praktikum, teman-teman akan membuat konsentrat. Konsentratnya itu adalah sel darah. Sel darah di sini adalah yang dimaksud adalah sel darah merah. Jadi teman-teman aku tuh ada yang diminta buat sediaannya 1%, ada yang diminta sediaannya 10%, ada yang 25%. Kenapa demikian? Nanti kita akan bicara tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara reaksi tadi kan kita butuhnya ketemu tuh reaksi antigen sama antibodi. Jadi kita menyeimbangkan di mana antigen dan antibodi ini menjadi optimal sehingga kita baca dengan adanya aglutinasi itu cetoh weloh-weloh sehingga apa? Supaya kita tidak salah membaca golongan darah, uji silang ataupun reaksi-reaksi lain di dalam imunohematologi yang pada dasarnya adalah reaksi antigen sama antibodi. Nah, kita kok bikinnya konsentrat tadi cair konsentrat ya setelah Wospek sel ya. Setelah sel darah merahnya nanti dicuci, kemudian dia dibuat konsentrasi tadi sesuai. Nah, kenapa sel darah merah? Ternyata teman-teman sel darah merah yang kita kenal biasanya ya, kita sudah sering bahkan teman-teman sudah menghitungnya, bahkan teman-teman sudah bisa mengetahui pada pasien anemia itu kurang dan seterusnya, maka kita juga bisa melihat ternyata pada permukaan eritrosit itu ada antigen. Teman-teman ngitaininnya gampang ya, kalau golongan darahnya A, itu antigennya A. Nih loh ada pucuk A ini loh, anggap aja begini gambarnya ya. Jadi di permukaannya tuh ternyata ditempeli antigen. Bu, apakah antigennya cuma AB? Aja, enggak. Nanti ada AB, ada resus, ada nanti MN, dan seterusnya. Tapi yang kita bahas itu adalah sekarang ABO sama resus tok. Sementara ya, nanti kalau lanjutan di belakang nanti ada lagi. Jadi orang golongan darah A, maka di sini permukaannya ada antigen A. Kalau B, ada B. Kalau AB gimana Bu? Berarti ada antigen A dan antigen B. Dan O, kalau O berarti tanpa antigen. Berarti Bu, berarti ini enggak ada antigennya sama sekali. Yo nek ngomong ke antigennya A atau B enggak ada, tapi antigen lain misalnya golongan darah K, golongan darah M, golongan darah N ya ada. Resus ya ada. Jadi kita baru cerita tentang yang ABO. Nah, antigen itu kita sebut namanya aglutinogin. Kenapa aglutinogin ini dikaitkan nanti dengan reaksinya adalah aglutinasi. Dan aglutinogin ini punya sifat imunogenik. Jadi dia akan merangsang bentukan antibodi. Jadi teman-teman, nanti kalau kita lihat yang tadi di sini ada sel darah merah, kadang kita mengenali tadi ada antigen, maka di dalam darah orang yang golongan darahnya A tadi di sini, maka di sini bukan anti A teman-teman, tapi anti, ada yang tahu? Orang golongan darah A, sel darahnya ada antigennya A, tapi antibodinya adalah anti B, kebalikannya teman-teman. Jadi kalau orang golongan darahnya B berarti antinya apa? Ada yang tahu? Kalau B
jangan anti B. Lah B sama anti B berarti saling menyerang dong. Jadi kalau orang golongan darah A, di sini adanya anti B. Kalau orang golongan darah B, berarti antibodinya apa? A. Anti A, bagus. Kalau orang golongan darah AB, antinya apa? Ada antinya enggak? Orang golongan darah AB punya anti A, punya anti B? Enggak punya. Kalau orang golongan darah O, dia sel darah merahnya dia tadi tidak punya antigen, tapi di dalam plasmanya ada anti A dan anti B. Jadi konsepnya pemeriksaan tadi adalah antibodi. Kalau yang tadi antigen kita sebut dengan aglutinogen, maka di sini antibodi kita sebut dengan aglutinin, ya, aglutinin. Atau yang tadi kita kenal tadi antigen itu cuman A atau B, maka kalau namanya antibodi kita kenal jangan lupa ngasih nama depannya adalah anti A, anti B. Jadi kalau teman-teman nulis A, B gitu ya itu berarti aglutinogen. Ya, yang pada permukaan sel darah merah. Tapi kalau teman-teman nulisnya anti A, anti B gitu ya. Atau teman-teman menulisnya dengan alfa, beta, maka Bu Lucy sudah paham, tahu. Oh, berarti ini adalah anti B dan anti A. Kaitannya dengan sini adalah antibodi. Nah, antibodi itu sebetulnya banyak macam. Kalau yang kita sebut tadi ada anti A, anti B, itu termasuk yang mana, Bu? Ya, teman-teman kalau udah belajar imunoserologi, teman-teman mengetahui ada imunoglobulin G sampai imunoglobulin D. Nah, biasanya yang menjadi masalah itu bukan antigen imunoglobulin yang paling besar, ya. Ya, paling besar, bukan. Karena apa? Imunoglobulinnya itu sangat kuat, maka reaksi transfusi itu sudah terjadi di tabung kita. Waktu kita uji itu udah kelihatan dan itu sudah kita antisipasi dengan tidak memberikan komponen itu kepada pasien. Tapi kalau ini adalah imunoglobulin G yang sifatnya dia itu cenderung lemah, kecil, maka kadang di dalam tabung waktu kita periksa itu dia nggak kenapa-kenapa. Tapi tiba-tiba waktu dimasukkan ke dalam tubuh pasien, ditransfusikan ke tubuh pasien, timbul masalah. Ya apapun, bisa ada reaksi hemolitik, bisa cuma reaksi demam, ataupun reaksi-reaksi yang bisa mengancam nyawa. Jadi ini kaitannya dengan imunoglobulin tadi yang ada di dalam serum atau di dalam plasma ya. Jadi ini pembandingnya yang satu besar, yang satu kecil. Paling banyak ini imunoglobulin G ya. Kemudian teman-teman bisa baca. Jadi kalau yang di sini pada imunoglobulin G itu kalau direaksikan teman-teman cuma pakai tahap satu yang di dalam cairan salin itu nggak kelihatan hasilnya. Jadi kalau baru pemeriksaan tahap 2 baru kelihatan. Nah, ini yang kita kenapa uji silang itu harus dilakukan bertahap itu kenapa? Karena kita mau mengantisipasi misalnya ada reaksi-reaksi yang lemah yang baru terbaca pada pemeriksaan berikutnya. Ini seperti pengenalan kayak kamu misalnya ya, contoh. Pada fase awal kamu kenalan sama seseorang ya. Kan kelihatannya bagus-bagus semua toh. Tapi butuh toh pemeriksaan lebih lanjut, butuh toh pengenalan lebih lanjut. Nah, ini dia. Pada saat itu mulai menemukan hal-hal kecil yang hal-hal sepele tapi bisa bikin masalah. Nah, ini tadi sama. Jadi pada saat kita memeriksa nanti uji golongan darah, uji silang itu uji silang ya, itu harus ada tahap-tahap yang harus kita ikuti dan kalau dalam kondisi emergensi gimana Bu? Pemeriksaan uji silang kalau lama-lama kan pasiennya meninggal Bu gitu ya. Jadi memang kalau ada kondisi emergensi memang ada beberapa tahap yang bisa kita lalui asal sudah cocok di mayor minor fase 1 kita bisa berikan. Tapi itu dengan catatan sambil dia disiapkan, kita juga teruskan pekerjaan kita sebagai analis mengerjakan tahap 2 dan tahap 3. Kalau tahap 2 3-nya masalah ya you harus kasih tahu. Mohon maaf itu ternyata nggak bisa dikasih. Loh gimana toh ya? Karena kita memang prosedurnya begitu. Dalam kondisi emergensi maka decision-nya itu di dokter.
Mau nggak dokternya? Mau ngasih nggak? Dokternya kan yang meminta, jadi keputusannya juga kepada dokter, apakah dokter juga akan memberikan ya. Jadi ini yang mau saya ceritakan tadi teman-teman, orang golongan darahnya A, itu tadi antigennya adalah A. Tapi dia di dalam plasma atau serumnya dia punya anti B. Orang golongan darah B, antigennya B. Orang golongan darah AB, golongan apa? Antigennya A dan B. Karena dia punya antigen A dan B, maka tidak punya anti A maupun anti B. Tapi kebalikannya orang golongan darah O, dia nggak punya antigen, tapi di dalam plasma serumnya dia punya anti A dan anti B. Dari pemahaman ini, maka nanti kita baru bisa masuk kepada uji golongan darah. Teman-teman ada yang apa? Ada yang tanya dulu? Lanjut ya. Jadi kalau ngomongin golongan darah tadi, itu kita tidak akan terlepas dari Bapak Landsteiner yang menemukan golongan darah ABO ya. Dilanjutkan pada golongan darah AB ditemukan kemudian. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, ternyata uji golongan darah ini bisa merupakan salah satu uji parenting atau uji keayahan ya di sini ya. Dan ini sifatnya autosom, jadi tidak terpengaruh oleh misalnya nanti kalau anak perempuan keluarnya A, kalau anak laki keluarnya B, bukan gitu ya. Jadi betul-betul mau laki ataupun perempuan karena sifatnya autosom, ya tinggal tadi gen yang pada kromosom 9 ini tadi membawa apa dari ayah sama ibunya ya. Dan kita di dalam ABO, A dan B itu adalah dominan. Jadi nek AO bacanya A. BO bacanya B. Jadi O-nya itu langsung hilang ya. Kan komposisi dari ayah sama ibu. Ayah ngasih B, ibu ngasih O. B sama O bacanya tetap B, bukan BO, enggak ada ya. Golongan darah ya B. Karena sifatnya dominan. Tapi beda kalau ketemunya ayah menyumbangkan A, ibu menyumbangkannya B. Maka keluarnya adalah kodominan atau golongan darahnya AB ya. Dan ini dibawa ya pada kromosom 9 ini Bu Susan dan Pak Pit ya, dia membawa A sama B ya. Ya. Ini satu alel dari Pak Pit sama Bu Susan. Nah, kalau begitu golongan darah itu akan ditentukan dari ayah sama ibu. Kayak misalnya pasien itu, pasien misalnya korban pemerkosaan atau pasien nggak tahu ayahnya yang mana dari anaknya. Maka ujinya itu berarti bukan uji untuk si ibu, tapi ujinya adalah uji keayahan. Karena ibunya pasti yang mengandung itu. Kecuali begini, ada bayi dua lahir bersamaan, ya kan ada ya barusan kejadian ya, kayaknya barusan ada kejadian, ya bayi itu dilahirkan waktu yang bersamaan. Lah terus kok pada perjalanan waktu itu tuh kok rasanya ini bukan anak saya. Lah bar ditelusur itu ternyata betul loh. Kejadian itu betul di rumah sakit dan rumah sakit itu juga bingung, ki anake sapa? Rupane bayi kan meh padha semua ya, kebetulan jenis kelaminnya sama dan seterusnya. Nah, ternyata setelah uji tadi, selain uji golongan darah, kemudian uji DNA, betulan itu ketuker. Tapi itu kondisi anaknya sudah usia sekolah. Jadi barusan ini ya cerita ini Ibu baca barusan. Tapi itu kasusnya sudah sekian tahun baru menyadari bahwa anak yang dipeliharanya itu bukan anaknya gitu loh. Nah, jadi gimana ceritanya ini kita cerita tentang heterosigot dan homosigot. Jadi misalnya Bu Lucy nih, Bu Lucy membawa dari pohon keluarga kelihatan nih, ya papa papa saya itu O, mama saya A, ada O. Nah, anak saya golongan darah tuh saya tuh A. Kamu bisa memprediksi saya A sama O lagi bulusi paling secara genetiknya, genotip gambarannya adalah AO, bukan yang AA. Karena apa? Papahnya kan O. O itu kan nggak punya antigen apa-apa. Jadi kemungkinannya adalah AU, ya, bukan yang AA. Ngertinya AO, AA ini harus dibaca, ya pemeriksaan DNA. Tapi kalau kita mau pakai pohon keluarga juga bisa. Tapi terlepas dari itu,
Yang penting teman-teman bisa membuat seperti ini. Satu, pertama, tabel ini jangan bingung. Orang golongan darah A, golongan antigennya A, antibodinya anti B. Genotipnya kalau nggak AA ya, kalau nggak AA ya AO ya. Orang golongan darah B itu punya antigen B, serum di dalam serum atau plasmanya ada anti A. Kita genotipnya BB atau BO. Kalau orang AB ada antigen A dan B, nggak punya antibodi A, anti A ataupun anti B. Genotipnya hanya satu ya teman-teman, nggak ada pilihan heterosigot atau homosigot, ya AB. Nah kalau orang golongan darah O, antigennya dia nggak ada. Antigennya itu maksudnya A atau B nggak ada, tapi dia punya anti A dan anti B. Nah ini untuk kalian membuat seperti ini ya. Jadi contoh nih, tadi ceritanya Bu Lucy aja. Ya, Bu Lucy kan golongan darahnya itu tadi A. Kan ceritanya A nih. Bu Lucy karena dari pohon keluarga udah ngerti. Papahnya O, mamanya A. Berarti kemungkinan saya adalah AO. Nih contoh AO ya. Nah kebetulan suami saya, misalnya suami saya golongan darahnya bukan A. Suaminya saya itu AO juga. Maka teman-teman, bagaimana dengan anak saya? Apakah anak saya golongan darahnya ada yang B? Ya kalau ada yang golongan darah B berarti bukan anak saya, ya. Kenapa? Karena AO dan AO ini coba kamu silakan. AA, AO, AO, ya. Kemudian di sini ada OO. Maka semua ini akan keluar golongan darahnya kalau enggak A, ini tadi 1, 2, 3, ini A semua. Maka ada satu atau kemungkinan yang keluarnya O. Jadi kalau orang golongan darahnya A sama A nikah tuh bisa keluar O, ya bisa. Tapi kalau A sama A keluar B itu nggak ada. Ya, jadi suatu hari itu ada kakak kelas muda tapi bertahun-tahun pada saat Bu Lucy masih ngajar di awal di USB ya. Itu ada yang nangis, mau nangis ya, menghadap saya bilang, "Bu Lucy, kalau orang golongan darah ini sama ini tuh kan golongan darah itu ya. Bapak sama ibu saya tuh golongan darahnya ini. Dan saya kok golongan darahnya ini." Dia bingung. Dia pikir tuh dia bukan anaknya. Gara-gara mata kuliah saya jadi dia bisa ribut lah. Terus saya bilang, "Ya kamu uji golongan darahnya kapan? Nggak usah khawatir. Pemeriksaannya bapak sama ibu juga belum tentu benar apa enggak. Tapi di satu sisi kemungkinan anak, bayi, apalagi bayi cenger ya, bayi baru lahir, kalau diperiksa golongan darah tuh masih bisa berubah. Kenapa kok bisa berubah? Karena uji golongan darah kita itu kan dasarnya antigen antibodi dari plasma. Dan nek plasmanya udah kecampur sama antibodinya dari ibunya, ya, maka hasilnya nanti jadi rancu. Makanya jangan kita langsung ngejudge seseorang, misalnya anak gitu, terus kita bilang, "Oh, itu bukan anaknya," gitu ya. Karena gara-gara cuma tadi golongan darahnya nggak sesuai, ayo kita periksa ulang semuanya ya. Hati-hati sekali makanya teman-teman untuk identifikasi ini karena ini kadang juga menjadi sangat sensitif. Nah, saya kayaknya masih punya 8 menit, saya stop dulu. Teman-teman kita, buat ya. Sekarang saya mau bikin pakai whiteboard, teman-teman boleh menuliskan ya. Sepertinya ini bisa dipakai, jadi kamu juga bisa menulis ya. Ya, jadi, sebentar, ini sepertinya buatlah tabel selalu atau teman-teman boleh mengerjakan dari rumah semuanya. Buatlah, tabel itu dengan 3 kali 3 semua, ya. Kalau sudah suruh uji golongan darah, uji keayahan, paternity ya, maka teman-teman langsung buat kolom 3 kali 3 semua bikin tabel begini. Nah, sekarang pura-pura sekarang Damar golongan darah apa? Ayah? Oh, Ibu. Ayah O, oke kita tulis ya, ayahnya O. Terus kemudian ibunya? Ibu? Ibu juga oh, Ibu. Nah, yuk kita coba. Teman-teman caranya gampang, kamu tinggal memilah, di sini kasih kode, sini laki, misalnya di sini yang perempuan ya. Jadi karena O, hanya pilihannya OO. O, 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 O. Paham?
Genotip tadi tinggal OO, AB, BO, BB, AA, AO. Tadi ya. Jadi karena golongan darahnya OO, kamu tinggal nulis OO di sini. OO di sini. Nah, habis itu kamu silangkan di sini. Kamu tulis OO. 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 Berarti di sini adalah 100% Damar golongan darahnya O. Benar nggak, Damar? Bener Ibu. Kalau aku deg-degan Damar, ya kamu jawabnya bukan O, malah saya khawatir. Diana kaget juga ya, Din ya. Oke, sekarang Diana. Sekarang kita buat yang kedua. Diana, kamu golongan darahnya Bapak sama Ibu apa tahu? Bapak A, Ibu. Oke, kita tulis ya. Bapak adalah A. Oke, Ibu adalah? Ibu O. Ibu O. Oke, teman-teman tadi ada dua. Kalau A itu bisa kita tulisnya AA atau AO. Kalau O hanya OO. Jadi kalau begitu gimana, Bu? Kita bisa bikin dua tabel. Ya, dua tabel. Ya, semua 3x3. Ya, kenapa dua? Karena saya punya AA di sini. Ini misalnya AA-nya di sini, ya. Saya juga punya kemungkinan yang kedua AO. Kalau di sininya OO semua. Ini OO. Ya. Jadi dikasih kode. Ini ayah. Ini ibu. Ini ayah. Ini ibu. Tinggal menyilangkan AO, AO. Di sini AO, AO. Di sini AO, OO. AO, OO. Nah, kalau misalnya yang ini, maka golongan darahnya Diana pasti A. Kalau di sini, Diana bisa A, bisa O. Jadi Diana golongan darahnya apa? A, Ibu. Berarti tidak terjawab. Bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalau gitu nanti ditelusur lagi lebih atas. Ya, lebih teratas lagi ngerti. Jadi, oh berarti ayahnya itu apa namanya, homozigot atau heterozigot, kita nggak tahu kalau sampai jawabannya seperti ini. Nah, saya sekarang minta coba salah satu lainnya siapa nih? Yuni, Yun, golongan Ya, darah Ibu. golongan darah Bapak Ibu apa? Oh, semua, Ibu. Sing lain nih. Yo, siapa nih? Saya tak lihat. Karima, golongan darah apa, Bapak? Oh, semua, Ibu. Kok sedih? Oh, semua. Eka, Eka Mawar. Golongan darahnya apa? Ibu, ayah? Eka Mawar, dimanakah kau? Wah, habis. Nah, ini yang bisa gambar nih siapa? Maksudnya habis ini kamu yang gambar, kamu yang nulis. Eka Mawar ditanya golongan darahnya aja nggak mau. Nanti yang garap temennya yang lain. Saya buatkan kotaknya dulu. Semua buat kotak. Hah? Karima di mana, Karima? Nggak Di ada rumah, orangnya. Ibu. Karima ada. Karima golongan darahnya tadi apa? O. Oh, Oh. Syalala golongan darahnya apa? B Syalala. dan B, Ibu. B sama B. Iya, Ibu. Oke, kita coba yuk. Sekarang B sama B. Boleh salah satu Sasmita yang mengisi. B itu bisa BB, bisa BO. Kita coba yang heterozigot dulu atau yang homozigot? Yo, teman-teman, bagus. Siapa tuh nulis? Bagus tuh. BB, oke. Terus sama, enggak apa-apa. Sama-sama homozigot enggak apa-apa. Boleh. Kita nyoba dulu. Yang satu dilanjutkan. Oh, ini udah pinter yang nulis siapa nih? Loh, kok nulis bisa sampai situ ya? Nulisnya kok sampai di situ piye nih? Ini anak coret-coret ini. Yo, siapa yang nulis ini? Bisa ya? Yo, ditulis yo. Yang satu, oke, sudah masuk ya. BB sama lagi ya. Ini posisi kalau dua-duanya homozigot. Yuk, dinikahkan, disilangkan deh.
Oke, bagus. Iya. 1, 2, oke. 3, 4. Oke, bagus. Berarti 100% kalau orangnya tadi homozigot, maka anaknya akan homozigot. B. Semuanya B, B murni istilahnya, BB ya. Nah, 100% B. Tapi kalau teman-teman mendapatkan pasien atau kita itu kondisinya homozigot, BO, maka orang golongan darah B sama nikah golongan darah B bisa keluar golongan darah O. Oke, terima kasih. Ini yang sudah share siapa nih? Bagus ya. Oke, saya kira itu yang kita pelajari pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih kesediaannya belajar bersama. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat Sore, sore, sore. Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. selamat sore. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, sampai jumpa lagi ya. Saya akhiri pertemuan.